Dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada hal yang menarik ketika kita lihat bagaimana genealogi pemikiran pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan, sebagaimana yang ditulis oleh Ki Haji Raden Hajid. Ki Haji Raden Hajid itu murid termudanya Mbak Yai Ahmad Dahlan. Menulis buku-bukunya cukup kecil. Ini bukunya Bapak dan Ibu bisa mungkin dibeli online ya. Pelajaran Ki Haji Ahmad Dahlan, 7 falsafah ajaran dan 17 kelompok ayat Al-Quran. Di antaranya yang menarik dari buku ini, Ki Haji Raden Hajid yang mendokumentasikan pemikiran keagamaan Mbah Yai Ahmad Dahlan, karena Mbah Yai Ahmad Dahlan itu kan tidak meninggalkan kitab ya, sehingga kesaksian Ki Haji Raden Hajid ini menarik. Beliau menjelaskan Mbah Yai Ahmad Dahlan di masa awal, maksudnya perjalanan intelektual beliau di masa-masa awal itu mempelajari kitab-kitab yang umum dipelajari oleh ulama-ulama di Indonesia. Dalam artinya ulama-ulama yang atau kitab-kitab yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah dan dalam fikih mengikuti mazhab Syafi'i. Dan Mbah Yai Ahmad Dahlan juga banyak merujuk Ihya Ulumuddin, sebuah kitab yang monumental yang berusaha mentasawufkan fikih dan memfikihkan tasawuf yang dikarang oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Buku ini juga dijelaskan oleh Ki Haji Raden Hajid banyak menginspirasi Mbah Yai Ahmad Dahlan, sering dirujuk. Tetapi Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika beliau belajar di Mekah, apalagi beliau berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, beliau terbuka terhadap harokah islahiyah, gerakan-gerakan reformis, gerakan-gerakan pembaruan, yang mana jargon gerakan pembaruan ini kan membuka pintu ijtihad, melarang taklid, dan ajakan kembali pada Quran dan As-Sunnah. Sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan menjadi terbuka, karena juga termotivasi dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau yang ketika itu orang dari Minangkabau, Sumatera, tapi dia menjadi seorang syekh yang besar di Mekah gitu. Nah, oleh sebab itu Mbah Yai Ahmad Dahlan mulai membaca tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Rasyid Ridho, Syekh Rasyid Ridho, majalah Al-Manar dan tafsir Juz Amma yang ditulis oleh Muhammad Abduh, dan kitab-kitab pembaruan yang lain, misalnya kitab Risalatul Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abduh. Ini buku yang banyak dirujuk oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan, dan ulama-ulama Muhammadiyah di masa awal itu sering merujuk Risalatul Tauhid Muhammad Abduh. Tapi sekarang jejak ini, kitab ini di Muhammadiyah mulai hilang gitu loh. Dan bahkan Bapak dan Ibu sekalian, mungkin suatu saat bisa saya tampilkan Kitabul Iman atau Kitabul Iman yang ada di HPT jilid 1 itu ya, yang bicara tentang usul al-aqaidah as-shahihah, pokok-pokok akidah yang benar yang dipahami oleh Muhammadiyah. Itu ada beberapa poin yang dinukil sebenarnya dari Risalatul Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abduh. Kemudian juga Mbah Yai Ahmad Dahlan membaca karya Ibnu Taimiyah, seorang tokoh dalam mazhab Hambali, tapi beliau menyerukan kembali pada Quran dan Sunnah. Itu buku Ibnu Taimiyah atau kitab Ibnu Taimiyah, yaitu At-Tawassul wal Wasilah. Mbah Yai Ahmad Dahlan penting untuk mengkaji kitab ini, terutama untuk meluruskan praktek-praktek tawasul di Nusantara ini yang secara umum ketika itu orang ziarah kubur kemudian meminta kepada mayit atau tawasul kepada mayit. Maka dua hal itu dianggap bertentangan dengan nilai tauhid. Sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan untuk memperkuat keilmuan, beliau merujuk pada kitab At-Tawassul wal Wasilah. Bagaimana misalnya hukum tawasul bil amwat, tawasul dengan orang yang sudah meninggal, ini boleh atau tidak gitu. Ini kan yang menjadi letak perbedaan antara kaum muda dan kaum tua gitu. Artinya kitab-kitab ini menunjukkan
tradisi keilmuan Mbah Yai Ahmad Dahlan, bahwasanya Mbah Yai Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah secara genealogi pemikiran itu juga merujuk kitab-kitab kuning tadi. Dan secara sanad, ini penting Bapak dan Ibu sekalian. Mbah Yai Ahmad Dahlan itu ternyata pernah berguru kepada Sahibu I'anati Tolibin, yaitu pengarang I'anati Tolibin, yaitu Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. I'anati Tolibin, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada kitab matanya itu namanya Qurratul Ain, kemudian disarai oleh penulisnya sendiri menjadi Fathul Mu'in. Itu yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Nah, kemudian di Hasyiah itu penjelasan atas penjelasan oleh Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Menjadi I'anatul Talibin. Ini kitab yang cukup populer di pesantren atau di kalangan Islam tradisionalis atau Islam madhabi gitu. Dan yang menarik, semua genealogi keilmuan ulama Nusantara itu lewat Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, karena beliau ulama yang mutaakhir, yang terakhir. Misalnya meninggalkan tahun 1892 Masehi. Artinya di abad ke-19 ini. Atau abad 14 Hijriah. Dan Mbah Yai Ahmad Dahlan itu punya hubungan emosional dengan Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati ini. Mbah Yai Ahmad Dahlan dulu itu dilahirkan dengan nama Muhammad Darwish. Ketika beliau pergi ke Mekah sambil melaksanakan haji dan juga mencari ilmu, karena tradisi dulu itu orang haji itu ya sambil belajar agama gitu. Nah, gurunya Mbah Yai Ahmad Dahlan, yaitu Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, itu bahkan memerintah Mbah Yai Ahmad Dahlan untuk ganti nama, karena menjadi tradisi kalau orang haji pulang itu ganti nama. Mungkin sampai sekarang juga sudah masih ada tradisi itu. Sehingga nama yang diusulkan itu Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan ini sebenarnya merujuk pada gurunya Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, yaitu Syekh Zaini Dahlan. Artinya Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati berharap muridnya itu meniru keilmuan gurunya, yaitu Zaini Dahlan. Sehingga dinamakan apa? Ahmad Dahlan. Ini fakta yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, yang ternyata genealogi keilmuan Mbah Yai Ahmad Dahlan itu ya tidak jauh beda dengan ulama-ulama Nusantara, misalnya diantaranya Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu salah satu pendiri NU. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, meskipun Mbah Yai Ahmad Dahlan secara background keilmuan itu ya sebagaimana umumnya ulama di Indonesia atau di Nusantara, tetapi Mbah Yai Ahmad Dahlan itu terinspirasi oleh gerakan Islahiyah Salafiyah atau gerakan yang mengajak kepada umat Islam harus tidak boleh taklid, harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Sehingga ada slogan atau semboyan gerakan Islahiyah Salafiyah ini, yaitu aruju ilal Quran wa Sunnah. Maksud ruju ilal Quran wa Sunnah itu bukan sebagaimana guyonan itu ya, maksudnya rujuk ada tolak dalam nikah itu, maksudnya dulu Muhammadiyah pernah mentalak Quran, sekarang rujuk, itu bukan semacam itu. Atau kembali ini kan diguyoni, berarti dulu Muhammadiyah pernah meninggalkan Quran, sekarang baru kembali. Maksudnya bukan itu. Maksud kembali kepada Al-Quran dan Sunnah atau aruju ilal Quran dan Sunnah itu maksudnya apa? Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber atau referensi. Artinya dalam menyelesaikan persoalan itu dikembalikan pada Quran dan Sunnah. Sehingga kitab kuning itu ada yang masih relevan, ada yang perlu untuk dikaji lagi atau dilakukan kontekstualisasi. Kemudian segala persoalan dikembalikan pada Quran dan Sunnah. Artinya ijtihad ulama itu ada yang masih perlu untuk dipertahankan karena masih relevan atau masih cocok secara kontekstual, ada yang perlu untuk dikaji ulang gitu. Oke. Nah, ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan
pulang setelah belajar dari Mekah, tanggal 18 November 1912, Mbah Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Sebenarnya kalau kita bicara tentang sumber yang menginspirasi Mbah Ahmad Dahlan sehingga mendirikan Muhammadiyah, itu ada beberapa orang yang menginspirasi pemikiran Mbah Ahmad Dahlan. Misalnya yang pertama Muhammad bin Abdul Wahab, ini dalam konteks tadi purifikasi akidah. Bahasanya umat Islam itu tidak boleh tauhidnya itu mengandung syirik, takhayul, dan khurafat. Ini banyak menginspirasi Mbah Ahmad Dahlan. Tapi tidak bisa kita katakan bahwasanya Muhammadiyah itu Wahabiyah, karena Muhammadiyah itu irisannya atau sumbernya bukan Muhammad bin Abdul Wahab saja, tetapi ada irisan atau sumber-sumber yang lain. Misalnya Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabau itu semangat pembaruan Islam. Artinya dia meskipun mazhabnya Syafi'i tapi terbuka terhadap pemikiran-pemikiran pembaruan. Kemudian Al-Ustadz Muhammad Abduh, ini yang menarik, gagasan Muhammad Abduh itu tentang modernisme Islam. Artinya Islam ini harus maju, berkembang. Ketika Muhammad Abduh ini dia karena pernah hidup di Barat sehingga dia tahu bagaimana kemajuan Barat. Ketika itu beliau pernah tinggal di Perancis dan beliau mengatakan ra'aitul Islama bila muslimin. Saya melihat Islam tapi tidak ada komunitas muslim. Artinya kemajuan-kemajuan negara Barat itu mencerminkan kemajuan Islam itu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam yang berkemajuan itu malah ada di Barat. Tapi ketika Muhammad Abduh melihat kondisi umat Islam di Mesir, di negara Arab atau yang lainnya yang mayoritas Islam, itu ra'aitul muslimina biduni Islam atau bila Islam. Saya melihat umat-umat Islam tetapi sudah tidak mempraktikkan nilai-nilai kemajuan Islam. Sehingga gagasan modernisme Islam ini dilontarkan oleh Muhammad Abduh. Dan Muhammad Abduh ketika melihat fakta umat Islam ketika itu, beliau mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang dengan sikap perilaku umat Islam sendiri yang tidak mengarah kepada kemajuan. Kemudian juga di Mbah Ahmad Dahlan diinspirasi oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho pada gerakan Salafiyah. Artinya kembali pada Quran dan Sunnah. Syarikat Islam, Mbah Ahmad Dahlan belajar pada semangat gerakan Islam Budi Utomo, bagaimana sistem organisasi itu. Sehingga secara sistem organisasi memang Mbah Ahmad Dahlan banyak belajar kepada Budi Utomo. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada kitab yang cukup populer ya. Kitab ini sering dinisbahkan kepada Mbah Ahmad Dahlan atau Mbah Ahmad Dahlan ikut andil dalam menulis kitab ini. Kitab ini diterbitkan oleh Taman Pustaka, sebuah penerbit Muhammadiyah yang kalau kita lihat logo-logonya juga logo Muhammadiyah ya. Namanya Kitab Fikih Jilid Telu. Nah, Kitab Fikih Jilid Telu itu maksudnya silsilah atau seri kitab fikih. Berarti ada kitab fikih jilid 1, jilid 2, kemudian yang ini jilid 3, kemudian jilid 4 gitu. Ada 4 jilid ya. Di sini dikatakan dikarang lan den wetokake dening Muhammadiyah bagian Taman Pustaka Ngayogja cap kang sepisan tahun 1343 Hijriah gitu. Tob'ah Matba'ah Borobudur pintu besar 25 Batavia. Kitab ini sering diidentikan sebagai karangan Mbah Ahmad Dahlan. Padahal kalau kita lihat di kolofon atau di cover atau di sampul kitab ini tidak ada keterangan kalau Mbah Ahmad Dahlan sebagai penulisnya. Dan kitab fikih jilid telu karena kelompok di luar Muhammadiyah itu tertarik dengan kitab ini karena kitab ini menjelaskan amalia-amalia ibadah atau ritual yang sama persis dalam mazhab Syafi'i. Misalnya kalau mau sholat ya talafut atau mengucapkan usolli. Kemudian masih pakai kunut subuh, kunut witir dan seterusnya. Sehingga kelompok di luar Muhammadiyah banyak tertarik mempopulerkan kitab ini. Tapi sebenarnya kitab ini
meskipun terbitan Taman Pustaka dan memang Muhammadiyah di masa awal itu bukunya itu ada ini ya, ini saya tampilkan list kitab-kitab Muhammadiyah, ada bahasa Melayu, Selatan, Latin, artinya karena dulu belum bahasa Indonesia ya, sehingga bahasa Melayu tulisan Latin. Ini yang tulisan Latin. Kemudian ada bahasa Jawi, sastra Arab gitu. Dan memang menyebutkan di antara list kitab yang diterbitkan oleh Muhammadiyah atau Taman Pustaka itu kitab fikih jilid loro, terus kitab fikih jilid telu ini yang saya tunjuk ini ya Bapak. Artinya kitab ini meskipun terbitan Taman Pustaka yaitu penerbit Muhammadiyah, tapi sebenarnya bukan karangan Bayi Ahmad Dahlan. Sehingga kalau kitab ini dianggap sebagai karangan Bayi Ahmad Dahlan itu tidak ada bukti yang mendukung ya. Dan yang kedua, kitab ini diterbitkan 1924. Artinya Bayi Ahmad Dahlan itu kan meninggal 1923. Sehingga tidak mungkin Bayi Ahmad Dahlan ikut menulis kitab ini ya.